Oke, semangat belajar? Semangat! Oke, adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak! Biasa ya, semua hadir hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, seperti biasa setiap pagi kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Gebiar Gebiar. Silakan Raisya, pimpin ya lagunya ya. Semangat lagunya.
tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat panorama rantai makanan secara berkelompok. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya nanti tentang rantai makanan. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat bermain peran tentang rantai makanan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat kesimpulan dari diskusi yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Jadi harapan Ibu semuanya tercapai pada hari ini. Nah, sebelum Ibu paparkan materi pada hari ini, masih ingat tidak apa materi yang kemarin? Masih. Pelajaran kita yang kemarin? Sifat-sifat cahaya. Ya, sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya?
padi tadi berfungsi untuk memupuk padi. Jadi ini adalah dinamakan dengan rantai makanan ekosistem sawah. Nah, dari video tadi, dari apa yang Ibu contohkan, siapa yang dapat membuat definisi apa itu rantai makanan? Ya, silakan. Proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Bagus sekali ya, berikan aplaus untuk Bapak. Jadi proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Siapa yang bisa lagi? Oke, silakan Kenzi. Proses makan dan dimakan dalam satu urutan tertentu. Oke, bagus. Kelompok sini. Yang gantian siapa lagi? Tika coba. Ya. Proses makan dan dimakan urutan tertentu. Nah, bagus sekali proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nah, kita lihat ya definisi dari sebuah ekosistem itu atau rantai makanan. Rantai makan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan minta Anda sekalian bekerja kelompok membuat ekosistem masing-masing. Ada 3 macam ekosistem yang akan Ibu bagikan. Ada ekosistem hutan, ada ekosistem laut, ada ekosistem sawah. Silahkan diskusikan dengan teman sekelompoknya, kira-kira bentuk dia menjadi panorama ekosistem seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Pertanyaan? Tidak. Bekerja ya. Ya. Silakan bekerja sama. Nah, silakan cepat bekerja langsung digunting kemudian ditempel. Ya, cepat ya. Bagi kerjanya biar cepat. Ya, bagi-bagi. Potong ini. Nah, bagi-bagi cepat dan cepat. Silakan biar ada soalnya nanti. Ya, ini landscape ya.
Saling bekerja sama ya. Ibu akan melakukan penilaian terhadap kerja kelompoknya ya. Siapa yang aktif, siapa yang tidak. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ekosistem apa? Sawah. Ekosistem sawah. Oke, ini kelompok 3. Ekosistem apa? Ekosistem laut. Saling kerjasama ya, Kenji. Ini dapat ekosistem apa? Luas. Ekosistem hutan. Ada kendala? Tidak.
Nah, baik. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, silakan. Kelompok Kenzi ya. Silakan kita berikan aplaus ya. Masing-masing kelompok tolong siapkan pertanyaan untuk kelompok yang presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Masing-masing satu pertanyaan ya. Silakan Kenzi. Ya di sini. Lihatkan ya gambarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rantai makanan ekosistem laut dan akan mempresentasikan oleh Kenzi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Kenzi ya. Baiklah, nama saya Daniel Kenzi dan ini teman saya Rian dan Fadil. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem laut. 1. Fitoplankton. Fitoplankton adalah produsen, yaitu makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah zooplankton. Zooplankton menjadi konsumen tingkat 1 karena memakan langsung dari produsen. Yang ketiga yaitu ikan kecil. Ikan kecil adalah konsumen tingkat 2 yang memakan langsung dari konsumen tingkat 1. Yang ketiga yaitu ikan sedang. Ikan sedang adalah produsen tingkat 3 karena memakan dari produsen tingkat 2. Yang keempat yaitu konsumen tingkat 4 yaitu ikan besar yang makan langsung dari konsumen tingkat 3. Yang terakhir adalah pengurai atau bakteri yang akan menguraikan bangkai atau sisa-sisa tubuh dari ikan besar Baiklah, demikian hasil presentasi dari kami. Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Kenzi minta pertanyaan kepada kelompok yang lain. Apakah ada yang mau bertanya tentang rantai makanan ekosistem laut? Coba perhatikan. Baiklah, dari kelompok lain ada yang memberikan pertanyaan? Wawa nih, silakan Wawa. Mengapa fitoplankton menjadi produsen? Nah, mengapa fitoplankton disebut sebagai produsen? Fitoplankton menjadi produsen karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Baiklah, sudah selesai pertanyaan? Sudah. Oke, lanjut. Baiklah, kami yang dari kelompok 2 akan bertanya apa yang disebut dengan bakteri? Bakteri atau pengurai. Bakteri atau pengurai adalah pengurai dari bangkai ikan besar yang telah mati. Oke, bagaimana jawabannya, Tika? Puas. Oke, tutup silakan. Nah, bagaimana penampilan dari rantai makanan, kelompok rantai makanan ekosistem laut? Nah, tadi yang pertama sebagai produsen di dalam ekosistem laut itu apa tadi yang pertama? Fitoplankton. Yaitu adalah fitoplankton sebagai produsen. Fitoplankton itu adalah apa tadi Kenzi? Fitoplankton Adalah produsen. sebagai produsen ya. Yang kedua ada zooplankton sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ada ikan-ikan kecil. Ikan kecil memakan zooplankton. Kemudian dilanjut dengan ikan sedang. Kemudian ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Kemudian ikan besar mati menjadi bakteri. Kita berikan aplaus ya. Nah, selanjutnya kelompok berapa yang tampil? Silakan bawa dulu ya. Bawa. Jelaskan suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rumput bisa mencari makanan dia sendiri. Proses makanannya sendiri. Oke, lanjut. Yang kedua, kelinci berperan sebagai konsumen satu. Dia berperan sebagai konsumen satu karena dia memakan dari produsen. Yang ketiga yaitu konsumen dua, yaitu serigala. Dia berperan sebagai konsumen dua karena memakan konsumen satu. Yang ketiga harimau. Dia berperan sebagai konsumen tiga karena dia memakan konsumen dua. Sesudah itu harimau mati menjadi bakteri. Demikianlah presentasi dari saya. Apakah kelompok lain ada pertanyaan? Silakan bertanya. Kamu mana? Yang mau bertanya angkat tangannya. Kelompok siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Tika. Apa yang disebut dengan produsen? Apa yang disebut dengan produsen? Produsen bisa mencari makanan dia sendiri. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat memproses makanannya sendiri. Bagus sekali ya. Nah, lanjut. Dari kelompok ini ada pertanyaan? Silakan Kenzi. Apa yang dimaksud dengan konsumen tingkat 2? Apa yang maksud dengan konsumen tingkat 2? Karena dia memakan konsumen satu. Karena dia memakan konsumen tingkat 1. Nah, ini adalah rantai makanan ekosistem hutan. Ya, yang pertama apa? Berperan sebagai produsen apa? Rumput. Siapa yang makan rumput? Kelinci. Kelinci di sini berperan sebagai Konsumen tingkat 1. Kelinci dimakan oleh siapa? Serigala. Serigala berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian serigala dimakan oleh harimau. Harimau berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian baru harimau ini mati menjadi bakteri. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan lagi tentang rantai makanan ekosistem hutan? Tidak. Bagus ya. Oke, lanjut kelompok terakhir, Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3. Kami kelompok 3. Teman-teman saya bernama Kak Dede, Imam Lila, dan Imam akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Kepada Imam dipersilakan. Rantai makanan ekosistem sawah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem sawah. Satu, produsen sebagai proses mencari makanan sendiri. Produsen adalah padi. Belalang konsumen tingkat 1. Belalang memakan padi. Dan kata sebagai konsumen tingkat 2. Kata memakan belalang. Ular konsumen tingkat 3. Ular memakan kata. Elang konsumen tingkat 4. Elang memakan ular. Dan elang mati menjadi bakteri atau pengurai. Oke, bagus sekali ya. Kita berikan aplaus. Pertanyaannya. Bila ada pertanyaan pada kelompok lain, Ya. Jawab. Siapa yang mau bertanya? Gantian. mengapa elang Silakan Mbak Reja. mengapa ular menjadi konsumen 3? Kenapa ular? Karena ular memakan kata. Kata sebagai konsumen tingkat. Tingkat 2. Oke, bagus sekali ya. Ada pertanyaan lain? Jawab. Silakan. Gantian. Siapa yang mau bertanya? Kenapa ular menjadi konsumen tingkat 3? Sama pertanyaannya. Pertanyaan yang lain. Mengapa elang menjadi konsumen tingkat 4? Kenapa elang ini? Karena elang memakan ular. Ular berperan sebagai Ular konsumen. berperan sebagai konsumen tingkat 4. Oke. Apakah Ada pertanyaan ada lain? pertanyaan lain? Tidak. Kita berikan aplaus ya kepada kelompok 3. Yaitu mendapat rantai makanan ekosistem sawah. Ini
bermain peran, silakan praktekkan saja. Oke ya, sama temannya. Nah, silakan dirumuskan cepat ya. Boleh diskusi bersama-sama. Ya. Ya, silakan. Saya Padi, saya sebagai produsen. Cepat ya. Saya dimakan oleh belalang. Saya belalang, saya kosmetika 1. Saya Silakan gambar ya. Fadil, sama Fadil. Saya kakak, saya Cepat. konsumen 2. Saya dimakan oleh ular. Saya ular. Saya dimakan oleh belalang. Saya elang, saya mati menjadi bakteri. Saya bakteri. Saya Padi, saya menjadi produsen. Saya dimakan oleh belalang. Saya belalang, saya kosmetika 1. Saya memakan Padi. Saya kakak, saya memakan. Saya konsumen 2. Saya memakan belalang. Oke, bermain peran ya. Saya ular, saya memakan kakak. Saya elang, saya mati menjadi bakteri yang mulai. Jangan lihat ini juga, tutup ini. Nah, kita bermain peran kan? Nah, Saya Padi. gambar. Silakan gambar Kenzi. Bagus ya. Saya Padi sebagai pengurai. Saya dimakan oleh belalang. Saya belalang, saya konsumen 1. Saya memakan Padi dan saya mati dimakan oleh kakak. Saya kakak, saya konsumen 2. Saya memakan belalang. Lalu saya mati dimakan oleh ular. Saya ular, saya konsumen 3. Jadi konsumen makan kakak. Saya elang, saya mati menjadi bakteri atau pengurai. Macet. Ada yang Rena? Silakan gambar ya. Cepat ini. Kenzi. Waktunya edukasi 15 menit ya. 10 menit. Nah, sini boleh dipraktekkan langsung lagi, diulang lagi biar lancar. Saya Padi, saya sebagai produsen. Saya dimakan oleh belalang. Saya belalang, saya kosmetika 1. Saya memakan Padi dan saya mati dimakan oleh kakak. Saya kakak, saya konsumen 2.
Ya. Sudah selesai. Kelompok lain bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok apa sudah? Sudah presentasi? Sudah. Ya, silakan Ibu kumpulkan ya. Mana kelompok? Oke, bagus ya. Ya silakan untuk yang bermain peran, silakan kita lihat ya penampilannya dari teman kalian yang bermain peran, memilih tugasnya yaitu bermain peran. Silakan kita berikan aplaus. Lihat video itu. Ini ya. Perhatikan. Baiklah. Siapa pembukanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, saya akan membuka bermain peran. Saya adalah produsen. Saya Padi Makan Lele Belalang. Berdasarkan umpannya ya, untuk umpannya di mana dulu? Saya Bisa ke sini sedikit apa? Buat yang caranya bisa ke belakang. Nah, kayak sini. Nah, oke. Nah, silakan ceritakan kepada temannya. Saya sebagai produsen. Saya Padi Makan Lele Belalang. Saya belalang. Saya terus menjadi satu. Saya memutar Padi. Lalu saya mati dimakan oleh kata. Saya kakak, saya makan belalang, lalu saya dimakan oleh ular. Saya ular, saya kemudian tingkat 3, saya memakan kakak, lalu saya mati dimakan oleh elang. Saya elang. Saya memakan ular dan saya mati menjadi bakteri atau bermurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus ya. Nah, sekarang kita akan melakukan asesmen menggunakan game digital. Silakan keluarkan handphonenya masing-masing ya. Nah, sudah terkoneksi sama internet? Sudah. Nah, Ibu akan bagikan link kuisnya ke grup. Silakan klik link tersebut dan kerjakan. Kalau yang boleh berkelompok sama temannya yang ada handphone ya. Boleh diskusi kelompok. Siapa yang paling cepat menyelesaikan tugasnya dan siapa yang paling tinggi nilainya, berarti itu adalah pemenang kuis rantai makanan. Bisa dipahami? Bisa. Yang start ya. Sudah connect semuanya internetnya? Sudah. Sudah connect Raisya? Wawa sudah? Sudah. Oke, dalam hitungan 3, 1, 2, 3 yang berhitung. Silakan mulai ya. Kita hitung sama-sama. Kita hitung sama-sama. Ada yang sudah connect? Lihat grup, sudah Ibu share di grup. Sudah. Sudah semuanya ready? Ready? Imam sudah? Ready? Letakkan di atas. Klik, silakan diklik dulu. Diklik linknya ya. Hidupkan wifi-nya. Wifi di sini sudah. Iya. Belum ada yang mulai. Wifi-nya sudah belum? Tidak. Wifi-nya sudah hidup. Belum ada kunci. Belum ada yang mulai ya. Kalau ada yang mulai, nah, oke ya. Silakan klik Imam. Mana link tadi?
Sudah? Oke, sudah boleh. Yuk. Nah. Ya, soalnya ada 5. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang teman yang sudah? Coba. Bu, nggak boleh ulang kembali kan, Bu? Ya. Tidak boleh ulang kembali. 1, 2. Meli sudah? Sudah buat nama? Oke, siapa yang buat nama? Nampak leaderboardnya, boleh dilihatkan leaderboardnya? Oke. Lanjut. Oke, siapa nomor 1? Sazwa. Fadil 1. Oke, nomor 2. Kenzi, what is your name? Mana namanya Kenzi? Mati. Mackenzie nomor 2, Bu. Oke. Sudah? Yang bisa apa? Masih ulang kan? Bu, Udah ulang. Bu, Mackenzie ulang, Bu. Ya silakan diulang. Cepat, bisa nomor 1. Ulang dong. Boleh. Adek. Bukan ulang. Kok sih, Bu? Wah. Lemes ya, Bu? Lemes sih ya? Bu, boleh lah 2 kali deh kan, Bu? Ya, silakan. Sudah, sudah, Bu. Oh, sudah, Bu. Boleh pulang. Selamat.
Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Ibu minta perwakilan dari dua orang yang mau merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Kenzi. Bagaimana sih perasaan Kenzi belajar kali ini tentang rantai makanan? Menyenangkan dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada di lingkungan kita. Kita